Di ayat ini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan cuma yang berseru-seru, ya kan? Jadi yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga ini bukan yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Nah, terus ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, jadi jangan salah juga gini, jangan salah pengertian. Pengertiannya kita bisa salah karena bukankah kami bernubuat demi namamu? Apakah bernubuat itu dosa di hadapan Tuhan? Bukan itu maksudnya. Apakah yang membuat mujizat itu aliran sesat? Enggak juga, ya kan? Nah, yang dimaksud seperti ini, karena kita perlu memahami ya detailnya. Kalau gereja Tuhan yang benar, ini pasti akan disertai oleh kuasa dan mujizat, karena Tuhan berkata gini di kitab Yohanes, dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Amin. Barang siapa percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, jadi jangan sampai salah ini pengertiannya. Bukan berarti yang bernubuat demi nama Tuhan, wah ini sesat. Yang membuat mujizat sesat, itu malah tambah membingungkan. Karena gini, kalau ada hamba Tuhan yang aneh ini, ya seperti yang pernah saya cerita, ada jemaatnya kesurupan, ditelepon sama jemaatnya, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya kesurupan. Jawabnya apa? Aduh, gimana ya Bu? Gimana ya Bu? Gimana ini? Ya kan? Masa kalau hamba Tuhan ada jemaat kesurupan terus gimana dia sendiri bingung, sampai jemaatnya ngomong, kan Bapak yang pendeta, Bapak yang hamba Tuhan, kok malah gimana terus gimana dengan saya? Nah, ya kan? Kan aneh. Paling tidak kan, oh ya kita berdoa, kita usir setan dalam nama Yesus. Terus misalnya, ya saya pernah soalnya di Jawa, ada gereja yang satu jemaatnya ini kesurupan. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan, tapi ya luar biasa. Nah, kesurupan, sudah stres, parah itu. Doa, ketika kesurupan ditepuk dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Setannya cuma pamer gigi aja, diketawain. Apain kamu ngusir-ngusir? Kamu sendiri kelakuannya masih seperti aku, ngapain ngusir-ngusir aku? Ya kan? Nah, jadi kalaupun bisa berdoa tapi doanya nggak dijawab oleh Tuhan, kira-kira benar nggak hamba Tuhan ini? Meragukan, ya kan? Nah, apalagi yang nggak tahu apa-apa yang harus dikerjakan, namanya hamba Tuhan ya pasti tahu, harusnya tahu, ya kan? Harusnya tahu, anak buahnya kesurupan, oh kita bisa usir dalam nama Yesus. Di Markus 16 ayat 17 dan 20 mengatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, ya kan? Mereka akan memegang ular, walaupun minum racun maut tidak mendapat celaka. Kalau berdoa menumpangkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Kan harusnya tahu firman ini. Nah, kalau bingung, ini pun meragukan, gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini, ya bukankah kami bernubuat demi namamu dan kami mengusir setan demi namamu dan kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal
kamu. Kenapa aku tidak pernah mengenal kamu? Dikatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, contohnya gini, kalau kita suami istri, misalnya kayak Pak Junta sama Ibu, kenalnya pertama itu seperti apa? Kesan pertamanya. Ya, kesannya kayak gini, wah Pak Junta ini orangnya baik, sabar, ya, sabar, terus berwibawa, bijaksana kepada istri anak-anaknya. Ya kan? Ini awal-awal perkenalan kayak gitu. Kenapa saya ngomong Pak Junta? Supaya kalau yang lain bisa tersinggung, kalau Pak Junta enggak, ini sudah dewasa, ya kan. nah, ketika kenalan kayak gitu, pandangan pertamanya kayak gitu, Bu Junta lihatnya, wah pasti bisa lah jadi imam saya. Wih, ternyata setelah jadi suami, ternyata ke gereja aja nggak pernah, ya Bu ya. Bukannya apa, malah main kartu, judi kemana-mana, mabuk, waduh, ya kan. Nah, makanya gini, ketika pacaran tuh baik-baik, tetapi setelah jadi suami kok kayak gini. Aku nggak kenal kamu, gitu kayak gitu. Aku nggak kenal kamu dulu, Pak Junta yang aku kenal ini baik-baik, ramah, ya kan, sabar, bijaksana. Kenapa sekarang jadi pemarah, jadi pemabuk? Ini contohnya kayak gitu. Jadi berarti ada perubahan, ada sesuatu yang berubah. Ini makanya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kamu ini siapa? Misalnya Nano yang dulu nggak kayak gitu. Nano yang dulu ini pendiam, nurut sama aku. Kenapa sekarang berontak terus? Nah, contohnya kayak gitu. Jadi sudah ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, karakternya berubah. Ini makanya Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Gitu ya. Nah, untuk itu kita akan kembali kepada kasih mula-mula, supaya apa? Supaya ada pemulihan terjadi. Kaki dian yang Tuhan berikan tidak diambil daripada kita. Justru kita akan semakin dipakai menjadi garam dan terang